tantangan terbesarnya adalah kita harus melawan rasa malas kita gitu. Jadinya karena itu pertama kalinya saya menjatuhkan senjata silat saya pada saat tampil gitu. Gimana sih caranya Mbak Ais itu bisa menyeimbangkan antara kegiatan silat, kemudian hafalan Quran yang sampai 10 juz itu, dan juga nilai akademiknya itu memuaskan semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo sahabat Sinar Permata, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada Sinar kali ini, temanya adalah Hari Olahraga Nasional 2021 dengan hashtag Healthy Inside, Great Outside. Nah, kalau kita berbicara tentang olahraga, pada saat pandemi ini olahraga dijadikan sebagai gaya hidup. Selain gaya hidup itu, kalau kita ngomong di sekolah nih, pasti olahraga itu bisa dijadikan sebagai prestasi. Nah, temanya tentang olahraga, maka pastinya bintang tamu kita yaitu siswi MA Permata yang juga berprestasi di bidang olahraga. Siapa dia? Kita lihat cuplikannya berikut ini. Aulia Aisyah Wikafera, seorang remaja putri yang kini duduk di bangku kelas 11 IPA MA Permata Mojokerto. Memiliki segudang prestasi di bidang olahraga, khususnya seni bela diri. Ia pernah mengikuti lomba silat O2SN 2019 hingga lolos Popnas tingkat provinsi pada tahun 2021. Selain cemerlang di bidang silat, Aisyah juga memiliki hafalan Al-Quran sebanyak 10 juz. Ia juga termasuk siswi yang cakap dalam bahasa Inggris dan public speaking. Gimana? Menarik bukan narasumber kita pada episode kali ini? Mari kita simak penuturan Aisyah dalam menyeimbangkan antara prestasi bidang olahraga, hafalan Quran, hingga berbagai capaian yang lain. Salam olahraga, healthy inside, great outside. Ya, kalau kita lihat di cuplikan, nama Aulia Aisyah Wikafera ini sepertinya tidak asing ya di telinga kita. Kita langsung saja sambut, ini dia Mbak Aulia Aisyah Wikafera. Assalamualaikum Mbak Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa banget ini. Sepertinya semangatnya tidak pernah turun. Apalagi kalau hobinya olahraga. Waduh. Iya gak sih? Iya dong. Ini ada beberapa pertanyaan nih dari fansnya Mbak Ais. Waduh. Atlet kok gak ada fansnya kan juga mungkin ya kan? Dari yang pertama, dari sekian banyak bidang olahraga ini, kenapa sih Mbak Ais kok milih bidang seni bela diri? Pada awalnya, ini secara ketidaksengajaan ya. Saya itu ingin mengikuti olahraga seperti badminton atau voli, tetapi yang jadwalnya tidak berbenturan dengan jadwal sekolah saya adalah silat ini. Dan kebetulan dekat dengan rumah saya latihannya. Oh, emang sejak kapan Mbak Ais ini suka sama olahraga silat? Awal mengikuti pada saat saya kelas 5. Kemudian saat saya kelas 6, saya memutuskan untuk fokus ke pelajaran dan vakum dari silat. Kemudian saya masuk SMP, kelas 7 akhir, saya mengikuti silat lagi dan ternyata teman saya yang mengikuti silat ini sedikit demi sedikit itu berkurang. Akhirnya tinggal saya dan satu teman saya saja. Dan akhirnya pelatih saya memutuskan untuk meniadakan perguruannya di Mojokerto ini. Dan akhirnya saya vakum setahun. Kemudian saat saya kelas 9, saya ingin mengikuti lagi di perguruan lain lebih tepatnya. Dan saya izin ke pelatih saya, diizinkan oleh pelatih saya dan direkomendasikan ke perguruan lain. Oh, berarti sempat on off ya ikut silatnya ini. Pasti butuh motivasi yang besar ini untuk mengikuti kembali hingga aktif sampai saat ini. Ya. Kalau boleh tahu nih motivasi terbesarnya Mbak Ais ikut silat dan konsisten sampai saat ini itu apa? Motivasi terbesarnya pastinya nih saya punya seorang panutan. Dan saya mengambil sosok Mbak Puspa Arum sebagai panutan saya. Karena gerakan silatnya yang bagus dan sangat indah. Selain itu,
saya ingin menjadi seperti ibu saya yang juga seorang mantan atlet silat. Nih, saya jadi grogi ini ya. Apalagi kalau peribahasanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, ibunya atlet, anaknya juga atlet. Kalau berbicara tentang atlet, pasti Mbak Ais ini pernah ikut lomba ya. Apalagi kalau persiapan itu, saya tahu pasti bahwa Mbak Ais menghadapi banyak tantangan dan hambatan. Kira-kira tantangan seperti apa yang dihadapi oleh Mbak Ais? Tantangan terbesarnya adalah kita harus melawan rasa malas kita gitu. Jadinya ya saya bawaannya tuh kayak males, mau gini, mau gitu. Tetapi saya punya solusinya, yaitu saya mengingat motivasi awal saya mengikuti silat. Jadi setiap saya malas, saya pasti ingat, kamu udah berjuang sampai saat ini. Jadi percuma kalau kamu malas kayak gini, harus lebih semangat lagi. Motivasinya besar banget ini ya. Sampai malesnya itu hilang gitu ya. Kalau malesnya hilang berarti pasti banyak yang ikut lombanya. Iya kan? Iya. Kalau ikut banyak lomba pasti ada yang nyantol jadi juara. Nih buktinya, ya kan? Ada piala, ada piagam. Jadi teman-teman kalau masih melakukan Mbak Ais ini benar atlet silat, tidak perlu diragukan lagi, sudah punya prestasi. Dan saya tuh masih penasaran kalau ketika lomba tuh pasti punya pengalaman yang berkesan. Iya. Pengalaman seperti apa sih yang menarik buat Mbak Ais? Pengalaman menariknya semua pada saat event itu menarik banget. Tapi yang paling menarik pada saat event di Sampang. Karena itu pertama kalinya saya menjatuhkan senjata silat saya pada saat tampil. Selain itu ada momen yang paling tidak terlupakan yang saya alami. Di event olahraga sebelumnya saya tidak pernah didampingi oleh almarhum ayah saya. Tetapi saat di Sampang almarhum ayah saya mendampingi saya dari awal sampai akhir gitu. Dan wah, itu luar biasa jos. itu ya. Jos sekali nih kalau pengalaman mungkin kebanyakan anak kalau didampingi sama orang tuanya pasti gugup. Aduh, aku dilihat orang tuaku gitu ya. Nervous gitu. Mbak Ais punya nggak sih perasaan seperti itu, gugup atau gimana ketika lomba? Ketika lomba pastinya saya gugup sih. Tetapi kalau dilihat ayah saya nggak ngerasa gugup. Saya menjadi lebih kayak semangat gitu. Apalagi pada saat di Sampang, saat ayah saya belum datang, saya kayak kapan ya ayah saya datang gitu. Jadi ya nambah semangat banget sih buat tampil. Luar biasa. Makin semangat ya kalau dilihat orang tua ini ya. Iya. Ya. Mbak Ais ini kan masih pelajar. Kalau kita lihat jadwal di MA itu dari jam 7 pagi sampai sore, bahkan Mbak Ais itu ada di sekolah. Gimana sih caranya Mbak Ais itu bisa menyeimbangkan antara kegiatan silat, kemudian hafalan Quran yang sampai 10 juz itu, dan juga nilai akademiknya itu memuaskan semua? Pastinya kita harus pintar memanage waktu kita. Jadi saya sih biasanya pribadi membuat jadwal sendiri kayak jam segini sampai jam segini kita harus ngapain gitu. Dan jangan sampai kayak waktunya ini kita ngerjain yang lain kayak rebahan gitu. Dan itu sangat gak recommended sih kalau keluar dari jadwal gitu. Jadi ya gak konsisten sama kegiatannya. Makanya keteteran semua ya. Iya, keteteran. Oke. Tipsnya menarik ini ya. Kalau bicara tentang memanage waktu, manajemen waktu pasti punya manajemen target. Mbak Ais punya target apa sih ke depannya? Saya punya target ada yang dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Di jangka waktu pendeknya, saya akan mengikuti event di Airlangga Internasional ya. Kemudian dan juga di Wali Kota Cup. Sedangkan yang jangka waktu panjang, saya ingin mengikuti Porprov dan juga mewakili provinsi di PON. Luar biasa ya. Jadi atlet beneran nih ya, sampai ke nasional loh teman-teman. Ya kalau dari MA mungkin, karena mikirnya nggak mungkin lah ya dari MA terus tiba-tiba mewakili Porprov sampai PON, nggak ada yang nggak mungkin. Pasti insya Allah kalau ada jalan pasti bisa ya Mbak Ais ya. Ya pasti. Bicara tentang kemungkinan nih, Mbak Ais itu punya nggak sih tips buat pemirsa gimana caranya menjadikan hobi itu jadi prestasi? Tipsnya
Pertama kita harus menemukan minat bakat kita terlebih dahulu. Kemudian kita mengikuti kegiatan di luar maupun di dalam sekolah yang berhubungan dengan minat bakat kita. Ya, jadi asalkan niat bisa menjadi prestasi. Biasa ya. Memang semuanya itu innamal a'malu binniyat ya, Iya, Mbak, ya. betul sekali. Semua amalan itu tergantung pada niatnya. Kalau niat kita kuat, maka apapun bisa terjadi. Iya. Gitu ya. Nah, itu tadi bincang-bincang kita bersama atlet kebanggaannya MA Permata dan juga pastinya punya segudang prestasi. Selain olahraga juga beliau ini ahli bahasa Inggris loh. Nah, gimana nih teman-teman, apakah sudah punya motivasi untuk berprestasi di bidang olahraga? Sudah siap belum? Healthy inside, great outside. Sehat dengan olahraga, gemilang dengan prestasi. Pantengin terus ya, di channel ini bakal ada banyak banget episode-episode senior yang sangat luar biasa. Sekian dari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam.